Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Bahasa Indonesia digunakan anak-anak muda Australia. Jadi bahasa Indonesia di Australia sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, sebab memang sekolah-sekolahnya itu ada yang menetapkan gitu ya, bahasa Indonesia itu adalah subjek yang wajib gitu. Sebab itu anak-anak muda di Australia itu ada yang memang fasih gitu ya, berbahasa Indonesia, sebab memang dari kecil itu ya, dari sekolah lagi memang sudah diwajibkan untuk belajar bahasa Indonesia, sampailah ke university pun memang ada kursus bahasa Indonesia gitu. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Akan kamu mau dengan kami ke Pulau Lombok? Tentu saja. Jadi kemudian harus kami pergi? Ya! Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 6 tahun. Pada 6 tahun tahun lalu sudah saya belajar bahasa Indonesia. belajar dengan sekolah pendidikan Sudah tidak asing ya bahasa DS Fun, Indonesia di saat ini Australia banyak gitu. warga Australia yang sudah belajar bahasa dan budaya Indonesia merasakan manfaat dan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini dirasakan Edwin Juriens. Edwin merupakan dosen senior bahasa Indonesia di University of Melbourne dan sudah mengajarkan dosennya bahasa saja dan pun budaya dari Indonesia Indonesia di ya? perguruan tinggi Australia sejak 20 tahun yang lalu. 20 tahun Edwin yang menilai lalu. pengetahuan bahasa dan kebudayaan secara umum sangatlah penting dimiliki oleh setiap orang. Namun menurut pria yang pernah kuliah di Institut Seni Yogyakarta tahun 1994, bahasa Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Menurutnya, untuk menjadi warga Anak-anak mudanya global tuh memang kosmopolitan, sudah ini memang ya, bahasa belajar Indonesia bahasa adalah Indonesia. pilihan yang bagus karena bahasanya sangat mudah difahami. Negaranya sangat menarik. Kehidupan di Indonesia pun penuh toleransi serta budayanya yang sangat beragam. Kami dua teman yang disatukan oleh cinta kami untuk Indonesia, teater, dan Victoria pedesaan. Di sisi lain, Edwin melihat warga Indonesia cenderung ramah dan welcome dan menerima warga asing yang ingin mempelajari bahasa mereka. Dilansir dari ABC Indonesia, Edwin mengungkapkan, orang Indonesia pada umumnya sangat terbuka dan sangat ramah terhadap orang luar. Yang menariknya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan alamnya. Lebih lanjut, Edwin menambahkan, karena itulah mengapa anak-anak muda Australia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh Kirili Mackenzie. Mackenzie adalah guru bahasa Indonesia di Altam High School, Victoria, Australia. Ia menegaskan, Indonesia merupakan negara tetangga Australia, maka generasi muda Australia harus mempelajari bahasa Indonesia. Karena untuk memperbaiki hubungan Australia dan Indonesia, kita di Australia harus lancar menggunakan bahasa Indonesia. Kirili sendiri adalah lulusan ilmu studi soal keamanan negara Australia. Lagi-lagi, Kirili menambahkan, kalau kami tidak mengerti bahasanya, hubungan kedua negara ini tidak akan berhasil. Kami tidak bisa bekerja sama di bidang militer, transportasi, dan sebagainya. Kirili sudah sangat fasih berbahasa Indonesia, dan itu tidak terlepas dari pengalaman unik yang dialaminya ketika ia tinggal di Indonesia 7 tahun yang lalu. Salah satunya adalah ketika temannya mengucapkan kata dalam bahasa Indonesia yang salah kepada supir taksi saat berada di kota Salatiga, Jawa Tengah. Kirili menceritakan sambil tertawa, pada waktu itu ia naik taksi bersama temannya menuju Salatiga. Kawannya ini mengatakan, saya akan bayar. Tetapi Jadi dia mereka berkata, juga belajar saya bahasa bahaya. Indonesia untuk Sontak memudahkan saja komunikasi supir juga kebingungan. Ini adalah pengalamannya di Indonesia yang sangat berkesan. Saat itu usia Kirili masih sangat muda. Edwin juga menceritakan pengalaman sebelum tinggal di Indonesia. Ia mengenal bahasa Indonesia saat itu di Belanda. Edwin ke Indonesia pertama kali dalam rangka pertukaran mahasiswa dengan Universitas Andalas di Padang. Dengan nekat, Edwin berbicara langsung dengan orang Indonesia. Dan salah satu kesalahan yang saya ingat dari dulu adalah bintang dan binatang. Jadi waktu mengobrol dengan orang di sana, mungkin konteksnya tentang musik atau film. Tapi mungkin ucapan saya adalah binatang musik atau bintang film. Karena saya harus kunjungi lagi, ya, mungkin dengan pacarnya. Ya harus sering kan, biar nggak hilang bahasanya. Lancar Pengalaman betul unik bahasa juga dialami Indonesianya Sam ya. Selengki, warga Australia yang belajar bahasa Indonesia dan pernah ke Indonesia. Sam yang juga aktif dengan organisasi Australia Indonesia Youth Association Victoria atau Perkumpulan Anak Muda Indonesia dan Australia. Dalam
Dalam acara pertukaran pemuda Indonesia Australia dengan Kemenpora ini, ia pun memperkenalkan diri dan pekerjaannya di Australia. Dan ada yang bertanya, Anda siapa? Sam menjawab, saya fasilitator. Mereka tidak mengerti apa itu fasilitator. Akhirnya Sam menerangkan, saya guru. Jadi mereka kira saya guru resmi. Akhirnya beberapa guru berdiskusi dengannya tentang kurikulum. Walaupun sempat mengalami tantangan ketika belajar bahasa Indonesia, Sam yang saat ini menjabat sebagai CEO dari Marco Polo Project dan bekerja sama dengan komunitas multikultural di Victoria, menekankan pentingnya kemampuan berbahasa lain selain bahasa Inggris. Kenapa enggak? Saya kira mungkin bahasa kedua itu yang paling penting. Dari sudut pandang pribadi, lebih benar kalau kita bisa berhubungan dengan budaya dari bahasa kedua. To also get a better recognition for what they've been doing. So give me a vote at the link in the comments below. Usaha mempromosikan sisi kontemporer Indonesia. Sisi kontemporari. Menurut Kirili, di zaman media sosial seperti sekarang ini, pendekatan mengejar bahasa Indonesia harus mengedepankan aspek modern ketimbang pendekatan tradisional yang pada umumnya digunakan. Terkadang kita terperangkap dalam aspek tradisional Indonesia, misalnya mengajarkan tentang gamelan, batik, atau angklung yang menurutnya ini warisan budaya tak benda dari Indonesia. Dikutip dari ABC News, hal senada juga disampaikan oleh Profesor Studi Asia Tenggara David Hill mengatakan sepantasnya budaya dan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Indonesia adalah tujuan cemerlang bagi semua orang yang suka bepergian. Marilah kita kunjungi Indonesia. Dari segi kognitif, kemampuan berbahasa Indonesia akan meningkatkan kinerja otak sang pelajar. Dengan pendekatan seperti ini akan mampu menarik minat anak-anak muda di Australia untuk mengenal Indonesia lebih jauh. David mengatakan, tidak ada gunanya kalau misalnya pemerintah Indonesia mengirim gamelan atau kadang-kadang misalnya pameran fashion jilbab. Itu tidak menarik untuk anak muda di sini. Lebih baik dicari apa yang paling disukai anak muda di Indonesia. Itulah yang harus diterapkan di Australia untuk membuktikan perspektif mengenai Indonesia yang kontemporer. Sementara menurut Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra M. Imran Hanafi, selain memperkenalkan elemen tradisional seperti tarian, angklung, gamelan, atau kuliner, KBRI Canberra juga berusaha memperkenalkan budaya kontemporer Indonesia sejak 10 tahun yang lalu. Beberapa tahun terakhir, kita masuk ke sekolah di Australia dengan seni kontemporer. Salah satu finalis Indonesian Idol Michael G tampil di Australia Barat, Victoria, dan ACT. Michael G pernah menyanyikan lagu bahasa Indonesia kepada 1.000 pelajar Australia yang disiarkan secara langsung dengan 1.000 pelajar di Surabaya. Menurut Imran, untuk menarik minat warga Australia yang lebih muda, kebudayaan Indonesia yang diperkenalkan kepada warga Australia memang tidak melulu harus yang tradisional. Kita juga harus memperkenalkan yang kontemporer, sehingga budaya Indonesia itu tidak hanya dilihat dari tari Bali, tari Jawa, padahal dalam kaitan dengan seni budaya kita ada banyak, termasuk anak-anak milenial di Indonesia sekarang ini yang sudah memiliki corak ragam seni dalam memperkenalkan diri, yang menurutnya juga perlu diperkenalkan kepada anak-anak Australia ini. Oke guys, itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ya, bahasa Indonesia di Australia itu memang sudah tidak asing lagi gitu ya, sebab memang beberapa sekolah ataupun universitas pun ada mengajarkan bahasa Indonesia, ada yang wajib lagi belajar bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya anak-anak muda, tapi anak-anak kecil di Australia pun memang ada yang fasih gitu ya, belajar bahasa Indonesia juga gitu. Jadi memang sudah tidak asing lagi lah bahasa Indonesia di Australia gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.